Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukan? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Oh, pahlawan itu harus ada pagi, siang, malam, sore, selalu harus ada pahlawan. Jadi pahlawan itu bisa datang di saat waktu yang tidak terduga ketika rakyat membutuhkan. Orang katakan bahwa setiap peristiwa, setiap zaman akan melahirkan pahlawannya masing-masing. Dari Kejaksaan Agung punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Istilahnya di dalam korupsi 193 triliun yang diperkirakan mencapai 1000 triliun. Gila, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Adheri Zulfikri Sitompul sebagai advokat pengacara, juga sebagai pegiat anti korupsi. Malam ini kita membahas terkait problema Ahok di dalam pusaran korupsi Pertamina Patraniaga yang mencapai kerugian 1000 triliun. Jadi pemirsa, hari ini Ahok diperiksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian apa sih yang dia terangkan? Apa sih yang dia sampaikan dalam pemeriksaannya malam ini? Kita akan urai. Nah, pemirsa, Ahok memang luar biasa, menggegerkan jagat hukum maupun jagat politik di dunia maya, khususnya di Republik Indonesia umumnya. Nah, sekarang kor-kor Ahok itu apakah menjadi suatu kenyataan atau tidak? Kemudian apakah yang disampaikan Ahok di Kejaksaan Agung itu akan membuka lebar mata aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk bisa menjerat lebih banyak tersangka yang terlibat di dalam pusaran korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang terjadi di 2018 sampai dengan 2023. Nah, dalam hal ini Kejaksaan Agung pernah melakukan rilis terjadi pengoplosan dari minyak bensin jenis Pertalite RON 80 dan 90 menjadi RON 92.
atau disebut juga dengan Pertamax. Nah, yang sangat mengejutkan adalah istilah oplos tadi berubah menjadi istilah blending. Nah, perlu kita pahami di dalam istilah oplos memang konotasinya pasti negatif. Misal, minum minuman keras oplosan berarti mencampur, mengoplos antara minuman-minuman yang terindikasi sebagai minuman keras menjadi minuman yang diminum. Yang akhirnya beberapa kali kita bisa baca maupun kita ikuti di media sosial maupun di televisi maupun di YouTube, banyak yang meninggal dunia akibat minum minuman memabukkan oplosan. Nah, ini yang sangat menggelikan. Istilah oplosan itu tiba-tiba berganti menjadi blending. Blending itu terungkap oleh Kejaksaan Agung, menjadi viral juga setelah pertemuan Kejaksaan Agung di jam 11 malam dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah ada konotasi ataukah ada hubungan relasi antara oplosan dengan blending? Kalau blending berarti makna positif. Biasa kita memblending dari kopi yang robusta dicampur dengan kopi yang tidak robusta, kemudian dijadikan satu, menghasilkan suatu kopi yang lebih nikmat. Itu namanya blending. Tetapi yang jelas adalah menurut Kejaksaan Agung yang terjadi adalah pengoplosan. Itu yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, yakni mencampur zat adiktif di RON 98 dan RON 90 untuk ditingkatkan oktannya menjadi RON 92. Dan itu terjadi di 2018 sampai dengan 2023. Nah, menjadi pertanyaan juga, apakah 2023 berikutnya itu sudah tidak terjadi apa-apa? Ya, kita lihat bukti-bukti berikut lainnya yang terjadi. Baru-baru ini juga di tahun 2024 sudah pernah ada ribut dan itu tersebar di berbagai media sosial maupun di media televisi tentang ada bengkel yang menerima puluhan mobil yang ketika dibuka tangkinya bermasalah dengan Pertamax. Nah, itu juga dibantah oleh Pertamina. Itu jadi pertanyaan, korelasi antara 2023 dengan 2024. Apakah masih berlanjut lagi ataukah tidak? Nah, pemirsa, yang jadi pokok bahasan kita malam ini adalah sejauh mana Ahok mengetahui dan sejauh mana peranan Ahok di dalam Pertamina yang merupakan perusahaan holding yang memiliki lebih kurang 22 anak perusahaan. Nah, Ahok itu mulai menjabat komisaris Pertamina, komisaris utama Pertamina itu sejak 25 November 2019 sampai dengan 1 Februari 2024 lalu. Kemudian kita berkaca kepada kilas balik. Pada bulan Mei tahun 2015 itu Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia memerintahkan Pertamina untuk membubarkan Pertal. Pertal ini adalah anak perusahaan Pertamina yang bertugas untuk melakukan jual beli atau membeli minyak mentah dari luar negeri kemudian dijual kepada Pertamina. Nah, itu juga terjadi persoalan, tetapi malam ini kita tidak bahas mengenai Petral, nanti kita bahas khusus tentang Petral. Dan saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terhadap korupsi di Petral. Kemudian, apa sih tugas Ahok sebagai komisaris utara Pertamina seperti yang ditanyakan oleh Kejaksaan Agung per hari ini di dalam pemeriksaan Ahok? Nah, di dalam Undang-Undang BUMN, kewajiban dan wewenang seorang komisaris BUMN sebenarnya telah lebih rinci dijelaskan di dalam pasal 31, di mana komisaris itu memiliki 5 kewajiban, yakni memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan oleh direksi. Kedua, mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero. Nah, itu yang disampaikan Ahok di dalam beberapa kali YouTube-nya. Nah, kemudian yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kerja Persero. Memberikan nasihat kepada direksi dan melaksanakan pengurusan Persero. Kemudian yang kelima, melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham di Persero. Nah, artinya Ahok di dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris utama, berdasarkan koan-koan yang kor-kor yang disampaikan, apakah itu betul dia lakukan ataukah sekedar omon-omon, itu akan kita buktikan nantinya di hasil dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Nah, disampaikan oleh Ahok, dia memiliki berbagai bukti, berbagai catatan tentang dia pernah marah-marah terhadap yang namanya Reva Siahaan selaku Direktur Utama Patra Niaga. Nah, marah-marahnya tentang apa? Tidak dijelaskan oleh Ahok secara terperinci, karena dia bilang dia tidak boleh mengeluarkan statement yang bisa menerbitkan suatu pembongkaran rahasia perusahaan. Nah, tinggal betul tidak dia bongkar di dalam keterangannya di Kejaksaan Agung hari ini. Nah, di lain hal juga, Ahok juga memiliki kewenangan, yaitu pertama melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero, memasuki pengkarangan gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perseroan, meminta penjelasan dari direksi atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero, kemudian meminta direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat komisaris, menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan. Keenam, memberhentikan sementara direksi dengan menyebutkan alasannya. Kemudian wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero. Nah, Ahok ini adalah komisaris utama Pertamina. Kemudian dia bilang dia tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan dewan direksi. Itu satu kalimat yang kurang tepat, atau bisa kita katakan salah, karena jelas disebutkan dia berwenang memberhentikan sementara direksi dengan menyebutkan alasannya. Nah, artinya dia memiliki kewenangan itu. Nah, controlling dari Pertamina Induk kepada Pertamina anak perusahaannya pasti sangat besar, walaupun ada komisaris independen lainnya di PT Patra Niaga yang merupakan anak perusahaan Pertamina tadi. Nah, ini yang harus dicermati lebih jelas oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, Ahok sudah memberikan keterangannya terkait lingkup tupoksinya hari ini tentang apa tugas dan apa yang menjadi kewajibannya selaku komisaris utama. Memang pada saat pengangkatan Ahok menjadi komisaris utama sempat ada penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yakni Ari Gumilar pada saat itu menolak penunjukan Ahok. Ia menilai Ahok tak cocok untuk menjabat di Pertamina karena pekerjaannya mengatur perusahaan energi ini tidak gampang dan memerlukan konsentrasi tinggi. Nah, Ari khawatir dengan temperamen Ahok yang menggebu-gebu ini akan berdampak merusak Pertamina. Nah, dan juga akan membuat tata cara penyaluran distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat menjadi terganggu juga. Itu yang dikatakan oleh Ari Gumilar. Nah, kemudian Ahok menyampaikan segala sesuatunya itu secara jelas, tetapi ada pertentangan pada saat Ahok menyatakan dirinya di podcast yang terbaru, menyatakan dirinya tidak pernah ditunjuk menjadi direktur utama. Kalau dia ditunjuk sebagai direktur utama, dia bisa menghabisi perlakuan para direktur utama di anak perusahaan. Tetapi di dalam podcast sebelumnya Mata Najwa itu jelas
itu sudah bisa kita lihat. Dia mengaku pernah ditawarkan, tapi dia tolak. Dia mau santai-santai saja. Artinya ini sudah dua kontradiksi pemberi keterangan yang dilakukan oleh Ahok. Ini yang menyebabkan kita menjadi tanda tanya besar. Apa sih tujuan Ahok sebenarnya? Apakah tujuan Ahok benar-benar untuk mengungkap kasus korupsi, atau bisa diperkirakan oleh para pemirsa sekalian mencurigai pula Ahok untuk melindungi beberapa pembesar-pembesar di partai politik. Nah, Guntur Romli itu di dalam beberapa keterangannya menyampaikan kekhawatirannya Ahok ini diserang oleh netizen itu untuk diarahkan memberikan keterangan yang bisa menyudutkan dari partai politik. Nah, aneh. Tetapi keanehan ini tidak perlu kita pertanyakan lebih jauh. Yang perlu kita pertanyakan, uang 193 triliun per tahun atau 1000 triliun dari 2018 sampai dengan 2023 kemarin, alirannya kemana? Itu yang harus diungkap dan dikejar oleh Kejaksaan Agung supaya bisa membongkar kasus korupsi Pertamina ini sampai ke akar-akarnya. Siapa saja menikmati? Apakah ada pembesar lainnya di Republik ini? Atau ada yang diduga partai politik tertentu yang menerima aliran itu? Pasti ada konsekuensi hukumnya. Nah, kemudian Ahok juga menyinggung tentang adanya keterlibatan anggota BPK yang menjadi komisaris di PT Pertamina. Setelah kita cari, ternyata Ahok juga tidak mengungkap dengan benar. Yang terungkap sebenarnya bukan BPK, tetapi BPKP. Nah, BPKP ya itu jelas berbeda jauh dengan BPK. Nah, jadi setelah kita lihat ternyata jelas dijadikan sebagai konsumsi publik adalah Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Agustina Arumsari yang turut menjabat sebagai salah satu komisaris di Pertamina Patraniaga. Pertanyaannya, apakah Kejaksaan Agung sudah memeriksa Agustina Arumsari yang memangku dua jabatan, yakni sebagai Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan BPKP, juga sebagai salah satu komisaris di Pertamina Patraniaga? Kita agak heran juga sih, kok bisa ya Wakil BPKP itu masuk di komisaris? Ya, itu pasti bisa, karena yang menandatangani sebagai jabatan komisaris itu adalah Menteri BUMN sendiri, Erick Thohir. Nah, ini menjadi kecurigaan sakwa-sangka juga ketika ketemu antara Erick Thohir dengan Kejaksaan Agung di jam 11 malam. Ada apa? Apakah Erick Thohir patut diduga melakukan upaya-upaya untuk membatasi Pertamina untuk mengungkap seluas-luasnya, hanya untuk khusus kepada hal yang sudah ditangkap saja, itu sudah dilanjutkan, tidak perlu dilanjutkan ke tempat lain. Itu jadi masalah juga. Apabila dugaan benar, maka kecurigaan-kecurigaan masyarakat Indonesia itu semakin jelas bahwasanya ada keterlibatan seperti berbagai ungkapan-ungkapan yang dilansir beberapa media sosial tentang ada keterlibatan Boy Thohir lah, Erick Thohir lah. Waduh, itu merupakan ungkapan ataukah betul atau tidaknya kita akan lihat Kejaksaan Agung sampai batas mana kemampuan jari-jarinya ini tajamnya untuk mencengkram sampai ke dasar dari perilaku bejat korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di Patraniaga ini. Apakah mencapai kepada pimpinan terbesar di grup holdingnya Pertamina, atau ternyata hanya direm? Nah, ini yang perlu menjadi tolak ukur ke depannya dan perlu kita
sebagai masyarakat Republik Indonesia ikut mengawasi dan ikut meneliti tentang apa-apa saja yang diucapkan oleh Kejaksaan Agung maupun yang diucapkan oleh para petinggi Pertamina. Nah, kenapa Ahok menyebutkan adanya oknum BPK tetapi sesungguhnya adalah wakil ketua BPKP? Nah, fakta bahwa Pertamina ini adalah pemegang saham hampir mutlak, kemudian menjadi suatu perputaran uang yang sangat besar, dan ini akan menjadi suatu tolak ukur juga untuk penghitungan dari segala keuangan yang ada di BUMN yang dilakukan oleh BPK, nah maupun BPKP tentunya nanti akan dipergunakan oleh aparat penegak hukum. Biasanya Kejaksaan Agung itu tidak mempergunakan BPK sebagai ahli untuk menghitung kerugian negara, tetapi menghitung kerugian negara berdasarkan dari perhitungan yang dilakukan oleh BPKP. Ini yang bahaya. Ketika BPKP nanti menghitung tidak ada kerugian negara, wah bahaya sekali. Karena apa? Ada oknum komisaris di Patra Niaga tadi adalah wakil ketua BPKP, jadi harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung Agustina Arumsari ini. Dan apabila Agustina Arumsari ini terbukti terlibat, jangan takut-takut, tangkap kemudian bongkar siapa saja yang menerima aliran uang dari aliran korupsi ini, baik yang disalurkan kepada siapa saja itu harus jelas, sehingga kerugian negara tidak lagi menjadi angan-angan untuk diambil kembali dengan cara menghukum si pelaku koruptor tadi dengan hukuman mengembalikan kerugian negara, tetapi apabila tidak dibayarkan maka digantikan dengan hukuman kurungan penjara. Itu aneh. Tetapi yang sebaliknya adalah dilakukan dengan cara memiskinkan. Walaupun undang-undang memiskinkan para koruptor belum disahkan oleh DPR RI, itu juga menjadi persoalan, tetapi masih ada undang-undang tindak pidana pencucian uang yang bisa dilakukan. Itu yang harus dikejar, terutama nanti bekerjasama dengan PPATK untuk mengetahui dan menjadikan PPATK sebagai saksi ahli tentunya tentang aliran keuangan dari yang dilakukan oleh para petinggi Pertamina Patra Niaga maupun nantinya akan menyasar kepada Pertamina sebagai perusahaan induk. Nah, kemudian BPKP ya sebagai pengawas itu udah pasti ya, nggak boleh lah ya ikut-ikutan dalam manajemen Pertamina Patra Niaga. Seperti saya sampaikan tadi, apabila dia ikut-ikutan ada apa? Itu jadi persoalan juga karena keuangan Pertamina cukup besar dan sangat melakukan suatu transparan di keuangan, itu harus dilakukan. Kemudian apakah nantinya Ahok akan menceritakan keterlibatan direktur utama di dalam perusahaan Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, ataukah sampai menyasar kepada direktur utama Pertamina di tahun 2018 yang dijabat oleh Nike Widiawati yang menjabat dari 19 April 2018 sampai dengan 4 November 2024. 2 periode dia pegang, yakni sampai Agustus 2018, kemudian sampai dengan November 2024, dimulai dari 19 April 2028. Kemudian pertanyaan berikutnya, pasti kita bertanya apa sih kaitan Pertamina kemudian anak perusahaannya dengan Kementerian BUMN? Pasti ada, karena yang mengangkat komisaris utama maupun komisaris-komisaris yang ada di perusahaan induk PT Pertamina maupun kepada PT Patra Niaga maupun anak-anak usaha di Pertamina adalah dari Kementerian BUMN sebagai stakeholder, sebagai pemilik saham terbesar di
Pertamina tadi. Nah, kemudian apakah Ahok menerangkan dan bisa memberikan bukti agar Kejaksaan Agung khususnya Jampitsus untuk menarik dan memeriksa Alfian Nasution sebagai salah satu saksi, ataukah nantinya akan juga menjadi salah satu tersangka korupsi di Patraniaga Pertamina? Karena apa? Alfian Nasution itu menjabat sebagai Direktur Logistik pada PT Pertamina. Kemudian dia juga sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga dan pernah juga menjabat Direktur Pemasaran pada PT Pertamina International Shipping. Nah, dua PT ini, PT Patraniaga Pertamina dan PT Pertamina International Shipping ini juga terlibat di dalam jaringan koruptor yang terjadi di impor minyak mentah dan penjualan minyak mentah tadi menjadi minyak oplosan atau dirubah menjadi minyak blending istilahnya, di dalam korupsi 193 triliun yang diperkirakan mencapai 1.000 triliun. Gila, luar biasa. Nah, Rifa Siahaan ini kan sebelumnya itu, sebelum sebagai Direktur Utama di Pertamina Patraniaga, dia ini adalah sebagai bunker officer 1 di tahun 2010, kemudian juga menjadi senior officer industrial key account di PT Pertamina Indo. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2019 dia ditugaskan sebagai pricing analis market, berarti dia menentukan harga ya, dan product development retail fuel marketing. Artinya jabatan 2018-2019 ini sudah terjadi tindak pidana korupsi di Patraniaga. Berarti dimulai pada saat dia menjabat sebagai pricing analis, bukan sebagai Direktur Utama Patraniaga yang baru dia emban belakangan hari. Nah, sebelumnya Direktur Patraniaga adalah Alfian Nasution. Nah, kemudian setelah itu Rifa Siahaan juga pernah menjadi Vice President Crude and Gas Operation di Pertamina International Shipping pada 2019-2020. Saat itu Direktur utamanya juga Alfian Nasution. Kemudian di perusahaan yang sama juga, kemudian Rifa juga ditugaskan menjadi Vice President Sales and Marketing pada tahun 2020 sebagai Commercial Director pada 2021. Kemudian sebagai Corporate Marketing dan Trading Director di PT Pertamina Patraniaga pada 2021 sampai dengan 2023. Kemudian jadi Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Nah, artinya dugaan-dugaan tentang keterlibatan Alfian Nasution ini sangatlah besar karena Rifa Siahaan ini juga bekerja di dua perusahaan sebelumnya, dan dia pernah di Pertamina International Shipping, kemudian Pertamina Patraniaga, sama dengan Alfian Nasution. Bedanya Alfian Nasution adalah sebagai Direktur Utama di dua perusahaan anak perusahaan Pertamina tadi. Kemudian Alfian Nasution menjadi komisaris di PT Pertamina Indo. Nah, terkait apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Rifa Siahaan ini? Nah, Rifa Siahaan ini kan sudah diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produk kilang. Begitu, sobat sekalian. Kemudian dia bekerja sama dengan Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International dan Agung Purnomo, Vice President
Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian Rifa Sihaan memenangkan Demut broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dia lakukan secara melawan hukum. Rifa Sihaan mengubah Pertalite RON 90 atau 88 kemudian dioplos menurut Kejaksaan Agung ya, di storage depo untuk menjadikan Pertamax RON 92 dalam pengadaan produk kilang. Nah, itu yang kita lihat, apakah Ahok menerangkan tentang keterlibatan Alfian Nasution sebagai direktur utama atau tidak. Kita tunggu di dalam hasil yang akan dijadikan konferensi pers oleh Kejaksaan Agung. Tetapi yang saya dapat informasi baru sebatas kewenangan dan tugas pokok dari kewenangan Ahok sebagai Pertamina komisaris utama Pertamina Indo. Itu yang menjadi pemeriksaan hari ini, dan Kejaksaan Agung juga menyampaikan akan melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Ahok untuk bisa lebih dalam lagi, untuk bisa lebih terperinci lagi mengetahui tentang keterlibatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Pertamina atau yang ada di Kementerian BUMN dan atau yang ada di BPK atau BPKP. Luar biasa gurita berjamaah tidak pidana korupsi Pertamina ini, di mana hak subsidi yang harusnya dinikmati oleh rakyat Republik Indonesia itu diselewengkan. Itu tidak cukup hukumannya 20 tahun. Hukumannya adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati lah harusnya. Karena kita, hak subsidi kita diselewengkan. Kita tetap bayar pajak, kemudian kita dipaksa beli Pertamax. Kalau kita mau beli pakai mobil harus pakai QR, harus pakai kode tertentu dan tidak bisa sembarang mobil, cukup satu mobil baru bisa beli, kemudian dibatasi untuk pembeliannya hanya satu hari 600.000 rupiah. Lebihnya tidak boleh. Itu yang menjadi persoalan di Republik Indonesia saat ini. Nah, akankah Ahok membongkar tabir lebih dalam lagi atau Ahok hanya sekedar omong-omong aja? Kita tunggu. Dalam episode berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung. Demikian pemirsa sekalian, pembahasan singkat, ringkas dan padat yang kita lakukan malam ini. Jangan lupa tetap stay tune di YouTube kebanggaan pemirsa Bandit Kota News. Mari di-subscribe dan jangan lupa setelah di-subscribe, like, berikan komen Anda, berikan informasi dan masukan yang lebih dalam. Kemudian lakukan share ke seluruh media sosial pemirsa yang miliki maupun media WhatsApp yang pemirsa miliki, agar YouTube ini bisa memberikan wawasan dan dapat menampung informasi yang lebih dalam lagi terkait tindak pidana korupsi di Pertamina yang telah merugikan 1.000 triliun dan itu menghancurkan kita sebagai rakyat Indonesia yang harusnya menerima subsidi, ternyata diselewengkan, dimaling secara bejat. Sampai bertemu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.